Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Nama saya Yola Depriani Rimba Panggalo selaku penanggung jawab dari modul 4, yaitu Material Requirement Planning. Sebelum melakukan pengolahan secara komputerisasi melalui software POM-PM, teman-teman harus memahami dulu untuk input data berdasarkan format di POM-PM kita lakukan di Excel untuk memudahkan kita input data di software POM-PM. Sebelumnya, mari kita memahami dulu untuk tiap partnya akan menggunakan 33 part berdasarkan soal yang ada di tugas pendahuluan. Nah, untuk setiap partnya menggunakan periode 1 hingga periode ke-24. Di sini, di mana data-data nilai yang ada di periode 1 hingga periode 24 ini berdasarkan nilai GR. Berdasarkan nilai GR yang ada di tiap levelnya. Seperti ini. Contohnya, ini. Kita mengetahui bahwa IELTS itu ada di level 3, lead time-nya 6, on-hand inventory-nya ada 70, serta lot size-nya atau kuantitasnya ada 4, dan tiap periodenya ada 1.524 unit, periode 10 ada 192 unit, periode ke-18 ada 324 unit, serta periode ke-24 ada 1.524 unit. Ini kita akan cek di level 3-nya, yaitu IELTS. Untuk part IELTS, kita cek. Nah, ini ada nilai GR ya. Di nilai GR, ini semuanya, ini ya, sesuai berarti. Dan ini, periode ke-18-nya itu 324 unit. Periode terakhir ada 1.524 unit. Nah, ini totalnya semua ada 24 periode. Untuk 24 periode ini, nilai gross requirement atau persediaan kotor ini kita masukkan ke data yang ada di sini semuanya. Nah, seperti itu juga untuk komponen-komponen material yang lain. Input datanya seperti itu, dan teman-teman pasti udah paham penempatan level dari tiap materialnya, karena BOM sudah kami sediakan dan kami jelaskan. Begitu pula untuk lead time-nya sudah berdasarkan tugas pendahuluan studi kasusnya. Per-parent-nya ini dibiarkan saja untuk 1, di mana ini berdasarkan yang ada di POM. Kemudian on-hand inventory-nya ini teman-teman harus teliti untuk memahami arahan dari tugas pendahuluan di studi kasusnya, di mana on-hand inventory ini merupakan nilai material yang ada di gudang atau di warehouse-nya. Jadi, untuk roller T-nya ini masih ada di gudang PT Volkswagen itu ada 30 unit, di material dari switch on off ini ada 40 unit, dan begitu pula seterusnya. Ini merupakan nilai yang ada di warehouse-nya. Kemudian untuk lot size-nya, teman-teman juga sudah tahu ini merupakan nilai kuantitas dari masing-masing atau materialnya. Begitu kita sudah mengkonsepkan di Excel, data ini kita akan input di software POM-PM. Kita buka dahulu software POM-PM-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita pilih modul yang material requirement planning.
pilih new. Lalu untuk titelnya ini kita pakai nama perusahaan di studi kasusnya. Untuk number of BOM lines-nya ada 33 part. Jadi kita klik 33. Ini merupakan item names-nya juga. Kemudian untuk number of last period-nya kita ada 24 periode. Kita masukkan angka 24. Kemudian untuk row names-nya, di sini row names-nya udah benar, nggak apa-apa kita pakai BOM line 1 dan seterusnya dulu. Sementara nanti kita ubah ketika kita input datanya. Kita klik OK saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dari setiap data yang sudah kita input sebelumnya. Ada BOM line hingga 33 serta periodenya ada 24. Nah, data-data ini sudah sesuai dengan format yang ada di Excel. Jadi, kita sesuaikan format yang ada di Excel dengan di POMQM ini, sehingga ketika kita input datanya, kita tinggal salin saja dari Excel-nya. Jadi, kita nggak usah input satu-satu untuk tiap part-nya. Nah, ini kan cukup banyak dan sangat memakan waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita konsepkan aja dulu di Excel, lalu kita salin. Ini kita salin ke POMQM-nya. Jadi ini kita bisa masukkan ke data yang paling awal. Kita hapus, lalu kita paste di sini. Nah, ini jangan diapa-apain. Jadi biarkan POMQM-nya menyalin semua data yang ada di Excel dan POMQM-nya. Jadi kita tunggu saja hingga ke 33-nya. Untuk input datanya, konsepnya benar-benar harus sesuai dengan POMQM-nya, di mana letak item name-nya, level, lead time, per parent-nya, on-hand inventory, serta lot size-nya harus sesuai. Agar data-datanya juga bisa di-solve dengan baik. Ini udah ke 32, ini terakhir 33. Nah, setelah data ini sudah terinput dengan sempurna, maka tinggal kita solve aja. Ini kan dari item name-nya udah benar, levelnya juga udah terinput semua, lead time-nya juga, on-hand inventory-nya juga udah sampai ke bawah ya. Teman-teman harus cek lagi, cross-check datanya udah terinput atau belum. Disesuaikan juga di input yang ada di Excel-nya. Lot size-nya juga, ini adalah kuantitas. Kuantitasnya juga udah disesuaikan, udah menyesuaikan sama soal yang ada di TP. Nah, setelah ini, kita solve aja. Nah, sudah keluar results dari MRP-nya. Yang pertama ada MRP results, yang kedua ada indent BOM-nya. Jadi, untuk results yang kalian analisis adalah yang ini. Ini udah kalian sesuaikan. Ini merupakan jadwalnya. Penjadwalan produksi dari agregat planning di studi kasus ini. Jadi, seperti yang pertama nih, kita bisa cross-check dari perhitungan manual dan juga perhitungan secara komputerisasinya. Untuk minimal drive ini kan ada di level 0. Level 0, total requirement-nya 381, ini GR, nilai GR sampai ke sana ini merupakan nilai GR-nya gross requirement, persediaan kotornya. Untuk schedule resepnya atau jadwalan
yang diterima ini 0 semua ya, sesuai sama perhitungan manual di Excel kalian. Jadi ini sama sampai ke periode ke-24. Ketika ini udah sama semua, on hand inventory juga untuk mini wheel drive-nya ini nggak ada di gudang. Nah, untuk schedule receipt ini kan penjadwalan yang diterima dari tiap materialnya. Nah, ini kan kosong nih semua untuk mini wheel drive. Nah, kenapa? Karena dia nggak ada dinilai purchase untuk nomor purchase 001 sama 002. Untuk unit mini wheel drive-nya ini nggak ada di jadwal pemesanan. Serta untuk I-nya on hand inventory. Ini on hand inventory ini merupakan nilai yang ada di warehouse. Jadi apakah ada material atau yang masih di gudang. Nah, jika masih ada, maka kalian bisa tempatkan dia di periode awal. Begitu pula seterusnya. Kalian bisa cross-check hitungan manual kalian inputnya dengan komputerisasi. Udah benar apa belum. Ini udah sama semua. Nah, untuk net requirement ini nilai NR, ya udah benar. Dan juga nilai OR-nya udah benar juga semua. Nah, di sini kalian udah mendapatkan result-nya, tinggal dianalisis bagaimana kesesuaian data yang ada di software POM-QM untuk pengolahan secara komputerisasi dan juga bandingkan dengan pengolahan secara manual yang ada di Excel. Apakah sudah sesuai, apakah belum, dan kalian jelaskan per part untuk bill of materials-nya, serta setiap level dari setiap material atau part-nya. Berapa kebutuhan dari tiap unit periodenya, dan ini Mbak akan kasih lihat di mana indent dari bill of materialnya. Nah, di sini kalian bisa cross-check juga untuk BOM-nya udah ada. Di sini kalian untuk membaca BOM-nya ini dari ini awal. Mini wheel drive ini mempunyai material pembentuknya apa? Ada di level 1. Oh, itu ada chassis, ada axle, ada roda, ada pengunci bodi, ada roller, serta garden, dan juga motor penggerak. Nah, di motor penggerak itu material pembentuknya itu apa? Nah, itu ada di level 2, yaitu rumah dinamo, chassis atas, dan seterusnya. Jadi itu, ya ini contoh-contoh BOM-nya. Kalian harus sesuaikan juga apakah output-nya ini untuk BOM sesuai dengan output dari konsep BOM manual. Nah, setelah ini kita close aja, lalu teman-teman bisa analisis data-data yang menjadi output di tugas pendahuluan modul 4 ini. Itu aja dari Mbak. Terima kasih sudah memperhatikan dan juga mengapresiasi video ini. Mbak cukupkan di sini untuk pengolahan data secara komputerisasi. Teman-teman harus mengerjakannya secara teliti dan juga detail untuk tiap partnya. Demikian dari Mbak. Mbak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.